Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ada mata kuliah hukum legislatif dan eksekutif. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Sebelumnya silakan untuk seluruh mahasiswa dapat melakukan absensi melalui kolom e-learning yang telah dibuat sebagai bukti bahwa saudara kuliah. Jadi kita masih menggunakan learning. Di minggu depan kita lihat apakah kondisi bisa tatap maya apa enggak. Jadi untuk hari ini kita masih menggunakan learning. Baik, semalam pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana sejarah daripada sistem pemerintahan maupun lembaga legislatif. Karena setiap negara memiliki nama berbeda-beda dalam menyebutkan lembaga legislatif yang ada di dalam negaranya masing-masing. Nah, untuk Indonesia juga demikian, memiliki nama tersendiri sesuai dengan pembagian kekuasaan yang diterapkan oleh Montesquieu. Nah, maka di Indonesia ada 3 lembaga negara ataupun lembaga legislatif yang bertugas, yang sama-sama kita sudah ketahui adalah membuat undang-undang. Nanti kita akan lihat bagaimana wewenang, tugas, dan kedudukan dari masing-masing lembaga ini. Nah, Indonesia lembaga legislatifnya ada 3, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, dasar hukum pembentukan daripada lembaga legislatif yang ada di Indonesia, kita bisa lihat di dalam Undang-Undang MD3. Itu undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Awal mula lahir dan terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Nah, kemudian masa usianya ada 10 tahun ketika pergantian masa kepemimpinan dari Presiden SBY ke Presiden Jokowi, kemudian dilakukan revisi ataupun perubahan daripada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3. Jadi begitu legislatif yang baru tahun 2014, kemudian membentuk Undang-Undang MD3 baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
Nah, undang-undang inilah merupakan dasar dari lembaga legislatif di Indonesia di samping dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ada di situ MPR, DPR, MK, diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai pelaksana daripada Undang-Undang Dasar inilah lahir Undang-Undang MD3 ini. Tidak berapa lama dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, kemudian dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 42 Tahun 2014. Nah, ini berkaitan dengan beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang 17 2014. Nah, di dalam perubahan pertama daripada undang-undang ini, Undang-Undang 42 2014 adalah mengenai pemilihan daripada pimpinan DPR. Kemudian mengenai tugas dan wewenang daripada DPR. Yang berkaitan mengenai komisi-komisi yang ada di dalam DPR. Nah, itu gambaran terhadap perubahan pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Nah, setelah Undang-Undang 42 tahun 2014 lahir, undang-undang ini berlaku ataupun dipergunakan sampai dengan 2018. Kemudian di dalam undang-undang ini ada mengalami perubahan beberapa pasal yang berkaitan dengan alat kelengkapan DPR, kemudian tata cara pemilihan pimpinan di DPR, kewenangan dan tugas DPR, dan tata cara pemilihan daripada MPR, pimpinan daripada MPR. Hampir sama dengan Undang-Undang 42 2014, Undang-Undang 2 2018 juga merubah beberapa pasal yang berkaitan dengan DPR. Jadi sudah terjadi 2 kali perubahan mengenai pasal atau materi muatan tentang DPR. Nah, setelah itu jadi dari masa 2014 sampai 2019 satu periode tersebut, para legislatifnya melakukan 3 kali perubahan terhadap Undang-Undang MD3 ini. Nah, di akhir masa periode daripada anggota legislatif 2014-2019, lahir kembali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Nah, di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2019 ini adalah merubah pasal yang khusus mengenai pemilihan daripada calon pimpinan DPR atau syarat dan ketentuan dari bakal calon yang akan menduduki pimpinan MPR. Nah, jadi Undang-Undang 42 2014 dan Undang-Undang 2 2018 umumnya perubahan mengenai DPR. Yang ada dirubah mengenai DPR dalam Undang-Undang 42 2014. Sedangkan MPR ada terjadi perubahan di dalam Undang-Undang 2 2018 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Jadi hanya 1 tahun usia daripada Undang-Undang 2 2018. Nah, ketika ada terjadi
tiga perubahan seperti ini, maka perubahan terakhirlah yang menjadi pedoman di samping peraturan awalnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Jadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ini tidak berlaku lagi dan dinyatakan dicabut. Nah, hal ini berkaitan ada ajas hukum yang mengatakan undang-undang yang lahir kemudian menyampaikan undang-undang terdahulu. Artinya bahwa apabila ada undang-undang yang baru, maka undang-undang yang lama itu bisa terhapus dengan syarat apabila di akhir dari undang-undang tersebut ada pasal atau materi muatan yang berbunyi sejak Undang-Undang Nomor sekian tahun sekian ini diundangkan, maka Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Lembaran Negara Nomor sekian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Nah, ketika ada bahasa tersebut, maka undang-undang tersebut dan turunannya sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Nah, namun apabila terjadi suatu perbuatan hukum sebelum dicabutnya undang-undang yang lama, maka undang-undang ini masih tetap berlaku. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan 3 kali perubahan diharapkan ketiga lembaga legislatif ini memiliki kemampuan yang meningkat dalam membuat kebijakan-kebijakan yang akan digunakan oleh eksekutif sebagai pelaksana daripada peraturan perundang-undangan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan untuk melindungi negara. Nah, ini tadi bahasanya yaitu untuk melindungi ya kan, sebagai lembaga negara untuk melindungi daripada negara khususnya konstitusi. Jadi MPR ini mengatur bagaimana nantinya sistem pemerintahan, lambang negara dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat wewenang daripada MPR adalah yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden hasil pemilihan umum. Ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Ya kan, itu ya. Apa itu melakukan pelanggaran hukumnya? Berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.
Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan. Kemudian yang kelima adalah memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam masa jabatannya. Keenam, memilih presiden dan atau wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan serta dukungan dari yaitu gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Nah, apa yang menjadi tugas daripada MPR? Yang pertama adalah memasyarakatkan ketetapan MPR. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Mengkaji sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta pelaksanaannya. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, memasyarakatkan ketetapan MPR ini berarti kebijakan yang dibuat MPR untuk negara. Nah, ketetapan MPR ini merupakan salah satu sumber hukum formil yang ada di Indonesia, utama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, sedangkan memasyarakatkan Pancasila adalah merupakan kewajiban daripada MPR untuk mempertahankan konstitusi agar masyarakat memahami makna dari setiap sila yang terdapat dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian adalah mengkaji sistem ketatanegaraan, apakah masih sesuai atau tidak. Nah, bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang daripada MPR? Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan ini disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam menyusun program dan kegiatan MPR dan untuk memenuhi kebutuhannya, MPR dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada pemerintah. Yang keempat, anggaran MPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal MPR sesuai dengan kebutuhan. Keempat adalah MPR menetapkan pertanggungjawaban Presiden dan MPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran MPR dalam peraturan MPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam MPR terdapat dua alat kelengkapannya, yaitu fraksi dan kelompok anggota. Nah, fraksi ini merupakan pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik. Di dalamnya itu ada anggota DPR untuk fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing. MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas fraksi. Di dalam MPR juga ada fraksi dan ada komisi. Nah, yang kedua adalah kelompok anggota. Kelompok anggota merupakan pengelompokan anggota MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD. Nah, kalau fraksi dari DPR, sedangkan kelompok anggota itu bersumber dari anggota DPD. Kelompok anggota dibentuk untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Sehari-hari sebagai wakil daerah. Pengaturan internal kelompok anggota sepenuhnya menjadi urusan kelompok anggota. MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas kelompok anggota. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilu. DPR merupakan lembaga perwakilan DPR bersama dengan MPR, yaitu merupakan lembaga negara.
Fungsi DPR adalah memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dijalankan dalam rangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan kesempatan kepada tercapai sudah membahas dan memberikan persetujuan. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Namanya merawan. Kenapa yang menjadi wewenang DPR? Ada beberapa banyak wewenangnya. Ini berdasarkan undang-undang yang terbaru yang tahun 2018. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 8 daripada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 wewenang DPR yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kedua, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden dan menjadi undang-undang. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR. Membahas bersama Presiden dan pemerintah mengenai bahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD untuk memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan pembangunan. Yang ketujuh, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain. Nah, ini nanti bisa dibaca. Memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukan kepada Presiden memberikan persetujuan calon komisi yudisial
calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Nah, adapun yang menjadi tugas daripada DPR adalah menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan program legislasi nasional atau disebut dengan prolegnas. Setiap tahun dilakukan kajian terhadap undang-undang ataupun ini menjadi tugas daripada DPR ketika sudah menjabat, maka sudah ada peraturan-peraturan ini harus disiapkan mulai dari pagi. Membahas, menyebarluaskan rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, memberikan persetujuan terhadap membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat nilai merupakan tugas yang paling utama DPR karena dia merupakan wakil rakyat, sehingga apa yang menjadi pikiran rakyat itulah yang harus dilaksanakan. Nah, sesuai dengan ada info yang kita dengar pada tanggal 11 ya atau hari Senin akan dilakukan gerakan mahasiswa secara besar-besaran, terutama menolak daripada Presiden 3 periode sehingga menutup daripada sistem demokrasi Indonesia. Nah, bagaimana DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya? Yaitu berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk lain melalui mekanisme rapat kerja, rapat pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, dan atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR. DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. DPR dapat menyusun program dan kegiatan DPR, dan untuk memenuhi kebutuhannya DPR dapat menyusun standar biaya khusus sama dengan MPR bisa unsur standar biaya khusus. Anggaran DPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal DPR. DPR menetapkan pertanggungjawabannya melalui media yang telah ditentukan. Nah, apa yang menjadi hak daripada DPR? Ada 3, yaitu interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal
penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air. Kedua, tidak lanjut pelaksanaan hak kewajiban. Lanjut dalam pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Menyatakan pendapat atas dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Nah, jadi MPR yang bisa melakukan DPR dapat mengajukan untuk usulan pemberhentian daripada presiden dan wakil presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, yang terakhir adalah mengenai DPD, yaitu terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Fungsinya adalah mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDM dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan kedudukan. Yang kedua, ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemberian pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama, serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Ketiga, keempat, 5. Fungsi sebagaimana maksud dijalankan dalam rangka perwakilan daerah. Nah, wewenang dan tugasnya ada 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian pelaksanaan wewenang dan tugas
DPD adalah menjalankan tugas pengawasan. Anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya. Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPD menyusun anggaran yang dibuat, dituangkan dalam program dan kegiatan Yang ketiga adalah penyusunan program dan kebijakan DPD dan untuk memenuhi kebutuhannya DPD dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada pemerintah untuk dibahas bersama. Keempat, pelaksanaannya adalah pengelolaan anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal di bawah pengawasan Panitia Urusan Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPD menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPD dalam peraturan DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPD melaporkan pengelolaan anggaran kepada publik dalam laporan kinerja tahunan. Baik, demikian untuk materi pada hari ini. Silakan apabila ada yang ingin dibahas untuk di-chat di dalam kolom forum diskusi yang telah dibuat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.